Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita melihat dua Raja-Raja pasal 3. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Pasal 1 sampai dengan 2 menerangkan bahwa kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah. Kita melayani Dia, janganlah berhenti dan janganlah menyerah. Hari ini kita sampai pada pasal ketiga. Kita harus bilang, let God be God, agar Tuhan menjadi Allah. Tuh, kita harus mencari Dia, dan juga agar Tuhan yang bekerja, dan agar Tuhanlah yang menjadi Allah. Kita jangan mengendalikan Tuhan. Kita melihat Nabi Elisa sangatlah lihai. Ya, memang mujizatnya dibandingkan dari Elia lebih banyak. Kalau dihitung satu-satu perkara, hampir sama, lebih banyak dari Elia, bahkan ditambahkan berlipat ganda daripada Elia diberikan Tuhan. Di zamannya Elia begitu lihai, Elisa lebih lihai lagi, dan Elisa begitu lihai, Tuhan memakai dia. Seharusnya bagaimana yang harus dia kerjakan? Seharusnya dia menjadikan Tuhan sebagai Allah, Yehosafat, dan juga menjadikan Tuhan sebagai Allah, dan tidak sendiri mengendalikan Tuhan, dan jangan terus-terus untuk bertanya. Bagi keluarga Ahab, dia menghadapi kutuk karena setelah dia mengambil kebunnya Nahor dan membunuhnya Nahor, Elia tiba-tiba datang dan menyatakan tentang hukuman bagi keluarganya Ahab. Dan kita melihat keluarga Ahab dalam penghukuman ini, dan hampir menuju kebinasaan. Di sini saya mendapatkan satu, sebab ada saudara yang bertanya kepada saya, apa bedanya merendahkan diri dan tidak percaya diri? Elia dia situ merendahkan diri, yaitu dengan sujud menyembah Tuhan dan kembali pada Tuhan. Ahab merendahkan diri di situ dimaksud dengan merendah diri, yaitu dengan sujud menyembah. Walaupun dia masih orang jahat, tetapi karena dia merendahkan diri, Tuhan menunda akan hukuman baginya, dan pada saat dia masih hidup, hukuman ini tidak akan terjadi padanya. Kita melihat Ahazia, anaknya Ahab, Ahazia pada saat dia ada dalam pintu penghukuman dan akan menimpa pada dia. Tapi kita melihat tidak langsung terjadi, dan juga masih ada penundaan waktu. Tapi sungguhnya dia memikul akan hukuman itu. Dan kita melihat hari ini Yoram lagi dalam keadaan yang kacau, situasi yang kacau.
Karena sebelah utara Israel ya Yoram, di sebelah selatannya Yoram, dan juga di sini ada Yosafat. Sesungguhnya Yosafat telah menurunkan kedudukannya ke bagi anaknya. Tetapi Yosafat masih hidup. Tetapi di zaman anaknya menjadi raja, Yoram bangkit menjadi raja. Dan Yoram masih muda. Yosafat ayahnya, dua-duanya masih ada di sini. Sebelum dia meninggal, dia telah memberikan kedudukannya kepada anaknya. Anaknya Yosafat juga bernama Yoram. Di sebelah utara Israel juga raja bernama Yoram. Di sini kita harus jelas, Yoram, Israel utara Yoram, raja Israel. Dia bukan anak Ahazia, dia anak dari Ahab. Karena Ahazia tidak mempunyai keturunan, maka saudara dari Ahab yang meneruskan kedudukannya. Jadi kita melihat di Yoram juga memikul akan hukuman ini, kutukan ini, seperti yang dikatakan Nabi Ilea. Masih lagi Ahab, Yezabel akan dilenyapkan oleh Tuhan. Pada saat Ahab meninggal, tidak melihat akan hukuman itu terjadi pada dia, sebab karena nubuat dari Elia ada penundaan waktu. Pada saat Yoram bangkit, apakah kutukan ini masih ada? Kutukan ini tetap ada sekarang sampai keturunan yang ketiga. Di sebelah kerajaan Israel utara Yosafat, dia meneruskan kedudukannya bagi anaknya Yoram. Di saat ini terjadilah sesuatu pada kerajaan utara Israel seperti yang tertulis di Alkitab ini, dan di seluruh sejarah kita melihat kita harus menjadikan Tuhan sebagai Allah yang berkuasa atas sejarah, dan apa yang Dia firmankan akan tergenapi dan terjadi. Tetapi apakah akan langsung terjadi? Harus punya syaratnya juga. Di sejarah utara dan selatan Israel, seperti nubuat Elia, Tuhan menunda waktu penggenapannya, dan kita melihat Elia untuk taat pada Tuhan. Dia tidak, walaupun dia rela juga untuk menemui Ahab. Kita melihat bahwa kutukan Tuhan itu tertunda bagi Ahab. Sekarang Elisa bangkit. Elisa sangat bersemangat. Dia mengikuti sampai penghabisan, dan di situ dia mengambil jubahnya Elia, dan air sungai tidak bisa membatasinya, dan juga ejekan orang lain tidak mengakibatkan dia mundur diri. Kemarin ada sesuatu yang tidak dijelaskan, terloncat, yaitu ada 40 anak yang dibunuh oleh beruang, 2 ekor beruang.
ini adalah suatu yang masalah yang besar. Mengapa begitu sadis? Mengapa Ilya mengutuk orang anak-anak ini? Anak-anak kecil, hanya anak-anak kecil. Ya, tidak apa-apa, biarin saja. Kemarin, hari ini juga banyak orang yang mengatakan yang menghina saya atau menjelek-jelekan saya. Dalam pelayanan 611 juga banyak orang yang berbicarakan saya yang tidak baik. Isus itu. Apakah saya bisa untuk mengutuk mereka? Mereka juga termasuk yang menghalangi saya untuk menjalankan misi yang Tuhan berikan kepada saya. Banyak orang yang menolak Roh Kudus menyerang kita. Jadi saya sungguh berterima kasih pada Tuhan memberikan saya sekelompok saudara-saudari yang baik bagi saya. Waktu para mulai bagi saudara-saudari yang mau datang ke 611 datang ke gereja, mereka harus memakai kantong McDonald untuk dipakai di kepalanya karena mereka takut dikenali orang datang ke gereja 611. Dan yang mengikuti mereka seperti anak-anaknya, jika di sekolah mereka juga mengalami hal yang sama, yaitu menolak kami. Tapi saya tidak peduli. Saya adalah, biarlah Tuhan menjadi Tuhan saya. Dan Tuhan, saya percaya Tuhan akan melakukan segala sesuatu. Saya terus melakukan dan saya tidak perlu takut karena dapat serangan orang lain, sehingga saya tidak mengikuti Roh Kudus. Walaupun saya dikucil, saya masih terus mengikuti Tuhan dan saya terus mengikuti Tuhan lewat 20 tahun. Terima kasih Tuhan. Orang-orang yang menyerang kami makin lama makin sedikit. Tuhan sendiri memberi keadilan bagi kami dan sendiri meneguhkan kami, mendirikan kami. Jadi lawan saya yang saya maksud bukan orang yang menyerang saya atau yang melawan saya, tetapi yang saya tertuju itu hanyalah Tuhan. Saya dengan setia mengikuti Tuhan. Dan saya di sini mengapa Elisa mengutuk 42 orang anak-anak ini? Di Alkitab tertulis ajaran ini di depan. Kita melihat di pasal kedua ayat yang terakhir di ayat 23, Elisa dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu dia berpalinglah ia ke belakang ketika ia melihat dikutuknya mereka demi nama Tuhan, maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Di pasal 23 dan 24 anak-anak dan 24 anak itu tidak dalam satu cara tulis. Artinya yang di ayat 23 itu seperti anak-anak kecil. Yang di 24 itu dalam terjemahan itu agak orang-orang remaja.
boleh dikatakan dari bayi anak-anak, kata anak-anak ini boleh dikatakan dari bayi sampai remaja. Di sini mengapa Elisa mengutuk mereka begitu kejam? Membunuh satu anak kecil pun tidak boleh. Membunuh satu anak kecil juga sangat mempengaruhi. Mengapa harus demikian? Dia melakukan demikian. Kita melihat anak-anak ini adalah anak-anak yang bagaimana? Ini adalah di Betel, yaitu Betel, tempat penyembahan lembu emas. Dan lagi pula lembu emas sebagai Tuhan di sini dikatakan keluarlah anak-anak dari kota itu. Mereka mencemooh Elisa. Si botak, naiklah botak. Apa artinya ini? Kamu jadilah Elia, pergilah ke Betel, naiklah ke Gunung Karmel, jadilah nabi, tunjukkanlah kuasa kenabianmu. Di sini adalah anak-anak itu. Dan latar belakang dari anak-anak itu tidak diterangkan. Di sini membunuh 42 orang anak itu adalah masalah yang besar. Dan ke-42 anak ini siapakah mereka? Dari perkataan mereka, cemoohan mereka, naiklah botak. Apakah benar-benar dia mencemoohkan dia botak? Apakah Elisa benar-benar botak? Atau mungkin Elisa setelah dia menjadi nabi, dia mengoyak jubahnya dan mencukur rambutnya agar di permulaan yang baru, atau seperti saya tidak bisa berbuat apa-apa, sudah botak. Kita tidak tahu, ini latar belakangnya tidak tertulis. Tetapi kita tahu bahwa Elisa dia benar-benar nabi. Dan sekarang menghadapi 42 orang anak ini, ada kemungkinan ya, ada kemungkinan mereka adalah orang remaja yang mewakili bersama berhala di situ di situ perzinaan dengan berhala. Di situ bukan hanya main-main atau mencemoohkan dia. Jadi Elisa menggunakan demi nama Tuhan mengutuk mereka agar mereka melihat kuasa Tuhan. Seperti Elia di atas bukit bersama melawan para nabinya Baal. Seharusnya di pasal 2 ini saya harus menerangkan lebih jelas lagi untuk membantu kalian agar mengenal Elisa orang yang bagaimana. Dan di sini kita menerangkan lebih banyak di situ. Untuk menerangkan pasal ketiga waktunya sedikit. Di pasal ketiga di sini cukup panjang walaupun waktu kita sedikit. Sesungguhnya fokus kita yang paling poin utama bagaimana firman Tuhan diteruskan, dikembangkan seperti nubuat Elia terhadap keluarganya Ahab, perkembangannya, dan juga bagi orang Israel di pembuangan, memberitahukan bagaimana agar bisa mereka melihat
bagaimana Tuhan terhadap mereka dan harus belajar mengikuti Tuhan. Dan bagi kita sendiri saat ini banyak sekali peringatan bagi kita bahwa setiap firman Tuhan akan terjadi. Tetapi apakah dengan cara kita sendiri ataukah dengan waktu kita sendiri terjadi? Apakah saya bisa melihatnya? Tidak, belum tentu. Tetapi di dalam setiap sejarah Tuhan akan yang akan menetap segalanya. Dalam sejarah Tuhan yang berkuasa yang menentukan. Dan kita melihat di pasal 3, Yoram menjadi pengganti raja. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat raja Yehuda. Ia memerintah 12 tahun namanya. Ini bukan cucunya Ahab tetapi anak Ahab. Jadi perkataan Elia bahwa Ahab akan dilenyapkan, anak-anaknya juga akan dilenyapkan, ini juga menjadikan peringatan bagi kita. Apakah pada masanya Ahab hidup akan terjadi? Dan tetapi kita di sini juga melihat Yoram akan firman-Nya Tuhan ada sangkut pautnya terhadap Ahab. Sebab di ayat kedua dikatakan juga ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal didirikan ayahnya, namun ia masih berpaut pada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Di sini kita bisa menilai Yoram. Yoram tidak sejahat ayah dan ibunya. Mengapa? Dia tidak menyembah Baal. Ayah dan ibunya mendirikan Baal. Dia tidak menyembah Baal, bahkan menjauhkan tugu berhala Baal. Tetapi ia masih terpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Dia masih takut orang ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Dia tidak ingin rakyatnya pergi ke Yerusalem. Jadi dia membiarkan di Betel, di tempat agar mereka tidak perlu pergi ke Yerusalem. Di situ mereka menyembah lembu emas. Mereka tidak menyembah Baal, tetapi menyembah lembu emas. Jadi, dia tidak sejahat Ahab dan Isabel. Tetapi dia masih terpaut dari dosanya Yerobeam. Rasa aman padanya masih terpaut pada akan kekuatannya. Rakyatnya masih banyak, upetinya perlu banyak. Bukan pada Tuhan, tetapi dia lebih baik dari ayahnya. Sebab ayahnya menyembah Baal dan mengandalkan roh yang jahat. Walaupun raja ini diteruskan, apakah kutukan ini akan terus sampai pada raja? Ahab sujud menyembah
pada Tuhan, maka kutukan itu ditunda waktunya. Tetapi kutukan ini apakah akan terjadi pada generasi keturunannya berikutnya? Keempat sampai dengan kita melihat ini perlahan-lahan pun terjadi. Kutukan ini pun perlahan-perlahan pun digenapi, seperti dikatakan, Mesa Raja Moab adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti ia membayar pada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Ahab mati, penerusnya adalah Ahazia. Kemudian Yoram yang menjadi raja. Di sini Ahazia 2 tahun menjadi raja, kemudian Yoram menjadi raja. Raja Moab mulai memberontak terhadap mereka. Di sini mulai hukuman kutukan itu mulai perlahan pun mulai datang. Pada saat seorang raja meninggalkan Tuhan seperti Ahab, maka kutukan akan datang kepada anaknya. Tetapi sekarang pada firman Tuhan telah berfirman di sini melihat bahwa Moab mulai memberontak terhadap Raja Israel. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu memeriksa barisan seluruh orang Israel. Yoram, dia memeriksa barisan seluruh prajuritnya. Kemudian mereka keluar. Dia menyuruh seorang kepada Yosafat Raja Yehuda. Di situ Yosafat telah meneruskan kedudukan kepada anaknya Yoram, tetapi dia masih di situ. Dia masih hidup. Dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Dia mencari Yosafat untuk kerjasama, bekerja sama untuk mengeluarkan tentaranya untuk melawan Moab, seperti ayahnya Ahab juga demikian. Ahab harus berperang melawan Aram. Di situ dia juga mengadakan kerjasama. Pada akhirnya Ahab tidak tahu bagaimana dia terpana sehingga dia terpana hingga mati. Dia telah menyamar, tidak ada orang yang melihat dia, tetapi tidak tahu mengapa anak panah itu bisa menebus dia. Karena Tuhan menginginkan menentukan dia untuk mati. Sesungguhnya Yosafat di dalam peperangan itu juga mendapatkan nyawanya. Hampir saja Yosafat mati dalam peperangan di situ. Kita melihat Yosafat, apakah harus bersama Yosafat mengadakan keluar untuk berperang? Sesungguhnya tidak perlu, tetapi sejarah menerangkan Ahab mengajak Yosafat untuk berperang. Perkataan Yoram sama seperti perkataan terhadap Ahab terhadap Yosafat, yaitu kita bersama-sama, aku dan engkau rakyatku dan rakyatmu kudaku dan kudamu. Sesungguhnya ini perkataan tidak baik. Yaitu Yosafat bekerja sama dengan Moab, mengadakan hubungan dengan Ahab, walau kedudukannya diteruskan kepada anaknya. Yoram
dia mengambil anaknya Ahab sebagai istrinya, putrinya Isabel. Kita tahu bahwa Isabel itu siapa, sehingga demikianlah kutuk itu terjadi masih ada pada keluarga Ahab dan masih diteruskan bagi keturunan berikutnya. Kita melihat Yosafat dia sendiri, dia sangat peduli akan hubungan kedua kerajaan dengan baik, dan dua kerajaan ini bersatu lebih kuat lagi. Dari dia lebih mementingkan ini lebih dari mementingkan firman Tuhan. Rakyatku dan rakyatmu sama, tak terpikir olehnya bahwa ada kutuk yang disampaikan dari Elia di sini. Kamu mengambil putrinya Ahab sebagai mantumu, mengadakan hubungan di sini ada, karena demikian maka ada hubungan kutukan yang ada di antara di sini, sehingga di sini mengakibatkan juga bahwa ada kaitan ini, ada kutukan juga yang terbawa bagi keluarga Yehuda di kerajaan Yehuda. Seharusnya Yosafat tidak boleh mengadakan hubungan antara di kerajaan utara Israel. Seharusnya mereka kembali kepada Tuhan. Paling banyak seharusnya di di Yerusalem ini, kita kembali ke Yerusalem, tidak lagi menyembah lembu emas. Demikianlah akan diberkati. Dan di sini kita melihat mereka bekerja sama di situ dan masih bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Melewati padang gurun jalannya Edom. Kita lihat peperangan di Aram bersama dengan Ahab. Yosafat juga bertanya pada Nabi, baiklah kita bekerja sama, tetapi kita lebih dahulu kita bertanya kepada Nabi. Hatinya masih mencari Tuhan. Ia kalah karena Ahab mati, dikalahkan. Dia sendiri melarikan diri, dia tidak mati. Kemudian bagaimana dengan dia di sini? Dia tidak bertanya pada Tuhan. Kita melihat Yosafat sedang bekerja sama dengan keluarganya Ahab. Hatinya mulai memudar. Yang dia cari yaitu kekuatan. Dia tidak mementingkan kehidupan. Seperti jawabnya, melalui padang Edom, melalui padang gurun Edom, tidak melalui jalannya Tuhan. Kita melihat subtema yang ketiga, ayat 9 sampai dengan 12. Di perjalanan padang gurun tidak terdapat air, yaitu jalan menuju kematian. Adakah kalian melihat Yosafat? Jalan yang dia tempuhi tidak baik. Mereka beberapa hari tidak mempunyai air untuk diminum. Dia berkata, ada baiknya kita mencari nabi. Maka dicarinya lah Elisa. Maka di sini keluarlah Elisa. Kita melihat dari pasal 13. Kita melihat Elisa membantu mereka. Mengapa Elisa mau membantu mereka? Dia adalah nabi, dia harus masuk dalam sejarahnya negara.
Kita melihat, tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada nabi ayahmu dan kepada nabi ibumu. Tanyalah nabimu. Aku bukan nabimu. Kamu punya Allahmu, tanyalah pada Allahmu. Sesungguhnya Elisa tidak ingin membantu dia. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu. Sebab Tuhan memanggil 3 raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Raja Moab. Dia tidak menjawab Elisa, tetapi dia memohon pada Elisa, jangan bilang begitu. Sebab Tuhan memanggil kami bertiga untuk diserahkan kepada tangan orang Moab. Jangan bilang Tuhan memanggil kami bertiga diserahkan kepada tangan orang Moab. Kami 3 raja, Raja Edom, Raja Yahuda, dan Raja Israel. Di tengahnya juga, di antaranya juga termasuk Yosafat. Yosafat mengingatkan dia mengingatkan Nabi bahwa Yosafat pun ada di antara di sini. Raja Israel menghadapi kutukan, tetapi Yosafat adalah keluarga Yahuda, keturunan dari keturunan dari Daud. Tuhan tidak membiarkan keluarga Daud padam. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yahuda, sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Karena Yosafat, karena Daud, aku membantumu. Sesungguhnya Yoram dalam kutukan, tetapi dia tidak sejahat ayahnya. Sekarang saatnya kutukan terjadi, bagaimana dia menghadapi, dia menarik Yosafat dan juga Raja Edom. Sekarang ada nabi, baiklah aku bantu kamu, sehingga melihat mujizat itu sehingga kita melihat di padang gurun ada air yang keluar dari arah Edom. Di sini ada nubuat, dan juga di sini ada mujizat dari arah padang gurun, dari arah Edom. Tiba-tiba datanglah air. Di ayat 18 dikatakan di situ juga, dan itu pun adalah perkara ringan di mana Tuhan juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu, segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan kota dan menutup mata air dan merusak segala ladang yang baik dengan batu-batu. Kamu akan mendapatkan segala sesuatunya. Ini adalah nubuat nabi ini. Apakah ini akan terjadi? Sekarang Yosafat bekerja sama dengan keluarga yang terkutuk. Yosafat membantu dia. Sekarang Yosafat menghadapi bahaya. Raja bangkit untuk menolong dia dan juga menolong keluarga yang dikutuki itu, sehingga mereka menang.
sehingga mereka mengalami mujizat. Kita melihat di ayat 21 sampai dengan 27 yang kita melihat di situ peperangan rohani. Mereka menang. Air datang, mujizat itu keesokan harinya, keesokan pagi-pagi ketika matahari bersinar atas permukaan air, tampaklah pada orang Moab bahwa air itu di sebelah depannya merah seperti darah. Maka orang Moab pun berseru, itu darah. Tentulah tiga raja itu telah saling berbunuh-bunuhan. Sesungguhnya tidak demikian. Tetap sehingga mereka tiga raja ini bangkit kembali untuk memukul kala mereka dan meruntuhkan kota-kota. Dan tetapi ada kota yang tidak di sini ada yang tidak, yang masih tertinggal. Dia melihat Edom adalah celah. Sesungguhnya Yoram, raja utara Israel, dengan kedua raja itu seharusnya tidak memerangi Edom, tetapi di sini ada Edom. Pada saat mereka memusnahkan raja-raja di kota-kota Moab, pada satu kota yang terakhir, Raja Moab melihat celah. Sehingga mereka membuat jalan darah. Celah ini bagaimanapun tidak bisa berhasil di ayat 27. Ketika Raja 26 dilihat, ketika melihat bahwa peperangan itu terlalu berat, terjadilah 700 orang pemerintah bersama-sama dia untuk menebus jarasan Raja Edom, tetapi tidak berhasil. Di ayat 27, kemudian ia mengambil anaknya yang sulung untuk menjadi raja menggantikan dia, lalu mempersembahkan sebagai korban bakaran di atas pagar tembok sehingga ini adalah kebiasaan mereka untuk mempersembahkan anaknya, baik itu perempuan atau laki-laki, di sini sebagai tumbal. Di sini mereka mengambil anak yang sulung yang menjadi raja menggantikan dia, dipersembahkan kepada roh jahat, untuk mendapatkan kekuatan roh jahat, kuasa jahat untuk melindungi kota itu. Dan ini adalah persembahan yang tertinggi. Mengapa mereka mengadakan persembahan korban bakaran ini? Yaitu untuk melindungi kota-kota ini, dan juga agar setiap orang melihat. Orang Moab akan melihat. Setiap prajurit Moab dan Israel, Edom, kuat dari tentara Yahuda juga melihat bahwa pangeran yang menjadi raja dijadikan tumbal. Tetapi di sini terlihat yang terakhir, tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel sehingga mereka berangkat menggantikan dia dan pulang ke negeri mereka. Kegusaran besar menimpa orang Israel, dalam arti di teks Cina mengatakan itu adalah kegusaran dari Tuhan, tetapi di sini bukanlah demikian,
Sebab ini kegusaran itu adalah menimpa orang Israel, yaitu orang Moab. Melihat pada titik terakhir, orang Moab melihat anak raja pun dipersembahkan. Di situ masih ada apa lagi yang melebihi segala itu, dia pun yang berharga bagi dia pun sanggup dia persembahkan untuk berhala. Sehingga di situ mereka melihat kelakuan Raja Edom, mereka sangatlah gusar. Di sini saat mereka menyerang Edom, karena itu adalah celah dan haruslah diruntuhkan. Runtuh dan Edom diruntuhkan, dan ketiga raja ini pergilah meninggalkan dia. Nubuat Nabi Elisa pun terjadi di sini, menjadikan satu pengajaran bagi kita di masa pembuangan Israel. Kita melihat Tuhan melakukan sesuatu harus punya caranya sendiri, prinsipnya sendiri. Segala firman Tuhan itu tergenapi. Memang nubuat dikutukan bagi Ahab di masanya Ahab belum terjadi, dan di sini perlahan di keturunan Ahab juga belum terjadi seluruhnya, sebab dia berpegang pada Yosafat. Dia memohon bantuan kepada Yosafat, sehingga di situ Tuhan terus mengadakan penundaan terhadap melenyapkan mereka, keluarganya Ahab. Di Elisa sesungguhnya Tuhan ingin langsung untuk melenyapkan keturunan dari Ahab. Tetapi di situ dia ingin membantu Yosafat, sebab sebagai nabi dia juga punya tugasnya sendiri. Sering berkata, jangan bilang demikian, seperti Raja Yoram bilang, jangan begitu. Nabi juga punya keinginannya sendiri. Nabi juga ingin mereka menang, tetapi keluarga Yehuda dan keluarga Israel, mereka di situ saat mereka bersatu, apa yang harus mereka lakukan? Dia ingin agar juga Tuhan menyerahkan mereka di tangannya orang Moab tetapi akhirnya juga di sini Moab tidak dilenyapkan seluruhnya, sehingga kutukan masih terus berlalu. Dan kalau kita melihat sejarah masih banyak diteruskan, masih banyak di kitab 4 sampai 8 pasal, dan kita melihat bagaimana Elisa melayani Tuhan. Saya sudah lewat waktu, saya cukup sampai di sini dulu. Mohon Tuhan untuk memberkati kalian semua. Mari kita bangkit menyembah Tuhan kita. Kita tahu Tuhan yang berkuasa di atas kita.
应当称颂，他能力已彰显，他已恩待我们，向我们大施慈爱，握住他的心情，表示恩给我们，真是应当称颂，他名配得赞美，耶稣是全能的神。再次来宣告耶和华本为大，耶和华本为大，感受大赞美，他名何等伟大，能力存到永远，在他隐秘处是何等的安稳，他是信实全能神，永远在身旁，真是应当称颂，他能力已彰显，他已恩待我们，向我们大施慈爱，握住他的心情，表示恩给我们，真是应当称颂，他名配得赞美，耶稣是全能的神，真是应当称颂，他能力已彰显，他已恩待我们，向我们大施慈爱，握住他的心情，表示恩给我们，真是应当称颂，他名配得赞美，耶稣是全能的神，真是应当称颂，他名配得赞美，耶稣是全能的神。Haleluya, saat yang全能嘅神。 Haleluya, Tuhan Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang berkuasa. Di pagi ini Engkau masih berfirman kepada hidup kami. Adakah kami percaya bahwa Allah yang kuasa ini ada di dalam hidup? Adakah kami percaya Tuhan itu adalah Allah bagi kami? Hari ini lewat firman-Mu memperingatkan kami, ada kalanya, adakah kami mencari, bertanya pada Tuhan kami, atau menggunakan kelakuan kami, doa kami dengan nabi untuk mengendalikan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami melihat tiga raja ini, sesungguhnya dia mengadakan kerjasama dengan siapa? Dengan kekuatan negara atau bekerja sama dengan Tuhan. Saudara semua, kita mohon pada Tuhan untuk memperingatkan bagi kita sendiri, jangan mengikuti jalan dunia, kita mengikuti jalan Tuhan. Saudara semua, kita hari ini juga sama. Kita bekerja sama dengan keuangan kita, dengan kekhawatiran kita, dengan emosi kita, bahkan dengan cinta kita, asmara kita. Kita sibuk. Kita saat ini kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita. Adakah kita sibuk bekerja sama dengan pelayanan tetapi tidak mengadakan hubungan dengan Tuhan? Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kami untuk melihat-Mu. Engkau sebagai Allah kami. Tuhan, dulu kami bisa untuk berdoa dan bertanya, tetapi semakin lama kami mulai untuk tidak mencari Engkau, dan kami mengira bahwa keputusan ini adalah keputusan-Mu, Tuhan. Kami menggunakan
pengalaman kami sendiri, kekuatan kami sendiri. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, kami percaya yang kami lihat uang, segala sesuatunya, orang yang bisa kami lihat nabi, tetapi kami tidak melihat akan Engkau. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, kami tidak mau berjalan dalam jalan padang gurun, tetapi kami mau berjalan pada jalan-Mu, Tuhan. Roh Kudus, terangilah kami, berfirmanlah pada hati kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami menerima Roh Kudus-Mu untuk menerangi kami. Saya melihat Yesus berjalan di antara kita dengan pancaran kasih-Nya memandang kita dan berkata, "Anakku, aku di sini, aku di sini. Aku menunggu engkau menurut kamu mencari aku. Aku di sini menunggumu untuk mengandalkan aku, percaya pada aku. Aku di sini menunggumu pada waktu sibukmu, engkau istirahat dalam pelukanku. Aku sungguh mengasihimu. Aku menunggumu, menunggu seruanmu, menunggu kamu percaya padaku dan merendahkan diri di hadapanku, mendengar suaraku. Anakku, aku yang layak engkau andalkan, yang layak untuk engkau ikuti. Undanglah aku di dalam hidupku untuk memberikan agar aku berkuasa di dalam hidupmu, dan undanglah aku bertata dalam hidupmu, dan undanglah aku sebagai Raja Tuhan di dalam hidupmu. Undanglah aku untuk menuntun setiap langkahmu. Undanglah aku selamanya tidak akan membuatkan engkau putus asa dan memalukan. Jangan curiga akan kasihku terhadapmu. Janganlah curiga akan rencanaku dalam hidupmu, karena aku mengasihimu. Aku mau memberikan segala yang terbaik untukmu. Saudara semua, mari kita berdoa untuk hidup kita. Kita mohon Tuhan untuk mengampuni kita, karena masa lalu kita banyak dengan yang tidak baik mengadakan hubungan kaitan bersama. Kita menggunakan uang untuk sebagai imbalan, sebagai pengganti, dan juga saya tahu di 611 bahwa dengan banyak orang setiap minggu datang untuk didoakan profetik, dan sering-sering hampir setiap minggu untuk didoakan profetik. Sesungguhnya doa profetik itu tidak bisa membantumu, tetapi itu hanya bisa menjadikan penerang bagimu. Tetapi sesungguhnya yang engkau cari harus engkau mencari Tuhan. Yesus adalah Tuhan kita. Kita seharusnya mengandalkan, percaya pada Tuhan, percaya mengandalkan Tuhan. Kita berdoa. Doa profetik adalah suatu petunjuk bagimu. Kemenangan ada pada Tuhan.
Kita berdoa, kita berseru pada Tuhan di setiap dalam hidup kita untuk mengandalkan Tuhan dan percaya, dan biarlah Tuhan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Tolaklah segala dalam hidup kita, segala berhala di dalam hidup kita. Tolaklah segala yang bukan daya percaya kepada yang bukan datang dari Tuhan. Segala bukan dari milik Tuhan kita tolak. Di segala perang rohani, kemenangan ada pada Tuhan. Kemenangan ada pada Tuhan yang engkau percaya. Mari kita memuji, pujilah Tuhan kita. Haleluya. Saudara-saudari semua, kita melihat Tuhan akan menunda kutukannya. Nabi telah menubuatkan, tetapi Tuhan bisa mengubahkan. Jadi di sini pada kita yang melayani sebagai pendoa profetik, kita jangan mengontrolkan Tuhan. Tuhan punya prinsipnya sendiri. Di salah satu segi kita melihat seperti kita hidup di zaman sekarang, zaman ini penuh dengan orang yang menyembah berhala. Banyak orang yang jahat melakukan yang jahat. Mereka dikutuk dalam kutukan Tuhan. Seharusnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdiri di pihak seperti Yehuda. Jangan kita mengadakan hubungan kerjasama dengan mereka. Apalagi bagi saudari semua, kalau kamu sekarang masih single, janganlah kamu menikah orang yang menyembah berhala. Mohon engkau bisa mendengar. Jangan mengadakan hubungan dengan mereka. Atau yang bisnis, jangan bekerja sama dengan orang penyembah berhala. Kita hidup di zaman yang terkutuk ini, seperti sekarang ini. Seharusnya kita bagaimana? Seperti Yoram, kita di Ahab, kita melihat kita harus kembali bertobat. Kita harus melakukan yang benar. Kita pejamkan mata. 3 macam orang ini, mereka harus biarlah Tuhan menjadi Tuhan. Keluarga Ahab harus kembali kepada yang benar. Mungkin Tuhan akan mengubah segala pendiriannya agar segala malapetaka tidak ditimpahkan. Keluarga Yehuda, jangan bekerja sama mengadakan hubungan dengan keluarga yang penyembah berhala. Nabi, biarlah Tuhan menjadi Tuhan. Bukan apa yang saya ucapkan itu harus terjadi, tetapi biarlah Tuhan yang mengambil alih dengan apa yang Ia firmankan.
Kita harus menyembah Tuhan, mengikuti Tuhan. Tapi biarlah Tuhan untuk melindungi dirinya sendiri. Jangan kita bersemangat untuk melindungi Tuhan. Roh Kudus berfirman pada kami, saudara-saudara kami, agar kami dalam posisi kami sendiri untuk menerima firman-Mu. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan Allah kami. Kami percaya seluruhnya padamu. Bapa, berilah kami kepada saudara-saudari kami, setiap orang dimanapun mereka berada, di dalam jalan kehidupannya, sendiri mengambil keputusan, mengikutimu. Berdiri dengan teguh. Bapa, berilah anugerah-Mu kepada kami, agar kami menjadi umat-Mu yang berkenan bagi-Mu. Tuhan, biarlah kami bangkit menjadi pohon kehidupan, agar daun kami menyembuhkan bangsa-bangsa. Seluruh dunia dalam kutukan, Tuhan pakailah kami, lepaskanlah kesembuhan, lepaskanlah keselamatan, lepaskanlah kebaikan-Mu, bantulah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa, amin. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati kalian semua, kita semua penuh dengan damai sejahtera. Besok ketemu lagi.